Shalom. Ya, pada malam hari ini saya ingin membawakan firman, judulnya adalah The Power of Love. Judulnya itu. Iya. Oke, tapi sebelum masuk ke dalam firman, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul, kami mau mendengarkan firman, Tuhan kami mau belajar, kami mau mendengarkan Roh Kudus berbicara pada setiap kabar kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus pribadi lepas pribadi berbicara spesifik kepada kami. Tuhan ubahkan hidup kami, bentuk kami, berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan kehendak kami. Tuhan terima kasih, ajar kami dan bimbing kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah buat kehidupan setiap daripada kami. Dan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan kami yang penuh dengan harapan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari-hari ini kita melihat bahwa orang concern sekali dengan kesehatan. Orang sangat melihat satu kesehatan ini menjadi satu yang utama. Dan banyak orang berpendapat bahwa orang sehat itu karena apa yang kita makan. Gitu. Jadi apa yang kalau kita makan yang sehat kita jadi sehat. Kalau kita makanan yang kurang sehat menjadi tidak sehat. Orang fokus kepada itu. Tidak seutuhnya bahwa pendapat itu salah, enggak, bukan saya bilang salah, tetapi tidak seutuhnya pengaruh kesehatan itu hanya melulu dari apa yang kita makan. Tetapi ada satu faktor lagi yang mungkin orang enggak begitu perhatikan, yaitu apa yang memakan kita dari dalam. Bukan apa yang kita makan. Yaitu apa? Stres. Karena stres ini membuat kita sakit ternyata. Nah, apa yang ditimbulkan dari stres ini? Ada hormon ternyata kalau kita stres itu keluar dari tubuh kita yang diproduksi oleh tubuh kita. Hormon apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke hormon yang membuat stres itu, ada ayat yang berkata demikian. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita mulai dari mengeringkan tulang dulu ya. Jadi berita yang gak enak dulu. Kan ada orang yang kepengen beritanya yang enak dulu, yang gak enak belakangan gitu ya. Kita sajikan sekarang yang kurang enak, nanti belakangannya yang enak gitu. Nah, orang yang yang stres itu apa yang keluar dari tubuhnya? Ada dua hormon yang keluar. Mungkin ada yang lainnya, tetapi ini yang vital yang keluar pada waktu kita stres. Yang pertama ada kortisol. Kortisol itu membuat gula darah kita naik sehingga kita ada power yang ekstra. Pernah ada satu cerita bahwa seorang ibu lihat anaknya main di jalan, tiba-tiba mobil yang parkir itu tiba-tiba menggelinding sendiri. Ibu itu melihat anaknya mau tergiles mobil, tiba-tiba ada nggak tahu dari mana tenaganya, dia bisa tahan mobilnya, dia bisa dorong mobilnya sehingga anaknya nggak tergiles mobil. Padahal kalau dalam keadaan normal mungkin ibu itu nggak akan kuat. Kenapa? Karena ada ini. Hormonnya begitu tiba-tiba muncul, gula ini kan membuat tenaga gitu kan. Nah kemudian ada zat yang kedua yang bersama-sama keluar dengan kortisol, ini adrenalin. Kalau kita pernah naik di Jakarta itu ada kora-kora itu perahu apa itu. Nah kalau kita takut itu gitu, nah itu adrenalin kita keluar gitu. Ini meningkatkan detak jantung. Jantung kita jadi cepat. Ada satu cerita waktu dulu saya mau pergi kemana naik sepeda motor di dekat kompleks rumah saya. Nah biasanya saya jalan raya, kali itu saya motong jalan lewat gang gitu ya, lewat gang. Satu kali waktu saya lewat gang, kan di Bali ini
banyak anjing, baik anjing liar maupun anjing peliharaan. Tiba-tiba ada 2 ekor anjing sedang tunggu di gang, dan biasanya kalau saya lewat ya nggak apa-apa. Ini pas waktu saya lewat anjing itu ngejar dan gonggong, kejar. Jadi saya kan kaget gitu kan. Jadi saya udah tancap gasot gitu kan. Saya belok ke satu gang. Begitu saya belok, taunya apa? Gang buntu. Waduh. Gangnya buntu di situ. Waduh, begitu saya balik 2 ekor anjing itu udah nunggu. Mau kemana lo ya? Anjingnya seolah-olah ngomong gitu. Di depan tuh dia udah gini. Mau lari kemana lo ya? Wah, itu betul-betul saya bilang, waduh ini gimana ini? Udah waktu itu saya udah jadi pembalap dadakan. Naik motor udah ditancap gas, kaki naik. Udah kayak motocross bener dah. Udah itu betul-betul. Tapi lewat dari itu anjingnya udah ini kan mau berusaha menggigit, tapi karena ya itulah, karena 2 hormon ini. Jadi saya bisa sakti gitu ya. Loloslah dari singkatnya dari anjing itu. Hormon ini memang diperlukan sebetulnya. Pada waktu kita ini membutuhkan, pada waktu kita kepepet, pada waktu kita takut ada bahaya gitu ya, takut karena bahaya. Kemudian tiba-tiba kita bisa timbul tenaga ekstra, ada ide cepat gimana, refleks kita bergerak dan itu dibutuhkan. Tapi masalahnya kalau kita ini suka stres. Stres itu bukan nyata. Kalau tadi stres karena ada anjing 2 ekor kan. Ini stresnya anjingnya nggak ada. Tapi kita sibuk dengan masalah yang kita punya ini jadi stres. Waduh nanti besok gimana, ini ada apa nih, anak saya gimana. Stres terus. Hormon ini keluar terus. Kalau kita terbiasa hormon ini keluar terus, lama-lama tubuh ini jadi kewalahan. Jadi nggak sehat. Kortisol, increasing blood sugar. Menimbulkan apa? Menimbulkan kegemukan. Nah, kalau ada orang yang kegemukan, hati-hati. Jangan-jangan dia stres terus. Kortisolnya keluar terus. Jadi meningkatkan gula darah. Akhirnya melebar ke kanan dan ke kiri. Itu sesuai ayat sih. Melebar ke kanan ke kiri. Tapi bukan tubuh gitu ya sebetulnya. Gula darah meningkat membuat kita jadi diabetes, kegemukan. Banyak penyakit yang bisa ditimbulkan karena itu. Yang kedua, adrenaline increase. Naik. Detak jantungnya naik terus. Kenapa? Karena stres gitu kan. Kayak kita gelisah terus, stres. Detak jantung terus meningkat, lama-lama darting. Darah tinggi, kenapa? Dipompa terus darahnya, kayaknya stres terus, ada anjing ngejar terus. Padahal anjingnya udah gak ada, dikejar anjing tiap hari. Lama-lama darah tinggi. Jadi kita gak boleh stres, kenapa? Karena ini menimbulkan tubuh kita jadi gak sehat, asam lambung naik. Orang yang suka sakit lambung kebanyakan katanya bukan karena fisik, tetapi psikis, pikiran. Pikirannya kenapa? Pikirannya selalu galau. Pikirannya selalu khawatir. Itu yang membuat orang sakit lambung. Jadi banyak hal yang ternyata bukan karena makanan aja. Oh karena kamu terlambat makan. Enggak, makannya rutin. Pagi iya, siang juga snack dulu sebelum lunch sebelum lunch, sebelum dinner ada lagi snack lagi, coffee time, tea time, belum lagi high tea, bubble tea, in between. Waduh, itu bukan kurang makan itu, kurang bisa menahan diri itu jadinya. Akhirnya orang itu stresnya yang membuat dia sakit. Bukan karena makanannya aja.
Betul sih, kita juga harus jaga makan, karena kalau kita makan sembarangan ya tentu saja ada dampaknya pada tubuh. Tetapi ini membuat juga orang jadi sakit. Kadang-kadang yang membuat stres itu karena rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu juga membuat kita stres. Rencananya kayak gitu, bayangan kita gitu ya, wah kayaknya bisa cepet ini, bisa tancap, lurus jalannya, mulus, gak ada masalah, sampai di tujuan. Ternyata realitinya enggak begitu. Banyak tantangan yang harus dilewati, masuk ada apinya di sana, ada barbed wire-nya, kawat berdurinya, lewatnya susah banget, harus naik. Dijagain hiu lagi di situ. Bukan mancing gitu ya, itu hiu itu. Jadi banyak tantangan sebenarnya yang membuat kita ini jadi stres gitu. Padahal memang hidup kita sebetulnya kita nggak boleh terlalu idealis yang membayangkan bahwa saya nanti akan mencapai itu dengan mudah. Pada kenyataannya kan enggak sebetulnya. Kalau kita mau menyadari apa yang menjadi realita, itu enggak semulus apa yang kita planningkan sebetulnya. Kenapa kita planningkan begitu indah dan begitu sepertinya ya mudah untuk dicapai? Karena kita nggak bisa lihat masalah yang akan kita hadapi, betul nggak? Itu yang membuat kita ini, ternyata kok gini, kok susah ya. Dulu kalau kita pikir bahwa untuk bekerja di sebuah tempat itu, kayaknya gampang, saya udah punya titel, punya background pendidikan yang sesuai, cari pekerjaan itu mudah gitu. Tapi ternyata pada waktu kita apply, nggak semudah itu ternyata. Apply di sana kok ditolak, apply di situ kok ditolak. Ternyata banyak hal yang kita nggak antisipasi. Bukan hanya background pendidikan, bukan hanya kita ini tahu mengerjakan pekerjaannya, tapi banyak faktor lain ternyata. Apa? Misalnya faktor lain dari untuk melamar pekerjaan itu bisa diterima. Ternyata banyak hal yang kita harus tahu. Sekarang ini ngelamar pekerjaan pakai yang namanya penyaringan elektronik. Kalau kita ngisinya keliru, itu belum nyampe kepada orangnya, udah gugur duluan. Makanya jauh lebih sulit ternyata melamar pekerjaan itu dengan saringan seperti itu. Nah, tapi banyak orang juga mendapatkan kasih karunia, bisa diterima. Bagaimana bisa diterimanya? Karena ada kenalan. Jadi nyampe itu, lamarannya nyampe, gak harus disaring oleh elektronik. Bayangannya kan mudah kalau kita punya background, punya pendidikan, ternyata gak begitu. Banyak hal yang kita gak tahu secara reality. Itu yang membuat kita stres. Nah, kemudian ada lagi karena kita dilahirkan atau kita ini dibesarkan di lingkungan yang kayaknya gak ideal. Mungkin kita ini seperti Yabes, tadi lagunya ya dinyanyikan doa Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 9 mengatakan Yabes lebih dimuliakan, itu setelahnya. Tetapi nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya karena dia dilahirkan dengan kesakitan. Atau I bear him with sorrow, dalam penderitaan. Nama dia itu kalau istilah sekarang itu anak sial. Namanya aja udah anak sial, kan ada gitu kan. Biasanya orang tua tuh ini anak pembawa hoki. Wah begitu anak ini lahir, saya diberkati, usaha saya maju. Wah pekerjaan saya lancar, keuangan saya makmur. Semuanya baik. Tapi ada anak begitu dilahirkan, waduh. Bapaknya usahanya bangkrut. Atau keluarganya buyar. Atau apa saja yang mendatangkan gak enak. Akhirnya anak ini dicap anak sial. Padahal anak itu dilahirkan, gak ada yang seperti itu. Tetapi karena gini manusia, ada lagi orang Chinese bilang anak ini ciong. Atau bertentangan gitu.
Ciong itu artinya bertentangan. Ciong sama bapaknya. Jadi anak ini harus dikasih ke orang lain. Bayangin aja. Jadi anak kandungnya dikasih ke orang lain karena apa? Karena anak ini bawa sial. Berseteru kayaknya rohnya gitu sama bapaknya. Jadi percaya hal-hal yang kayak begitu. Ini membuat jadi stres. Anak yang dilahirkan juga jadi stres dari kecil. Karena apa? Ditolak. Anak ini, Yabes ini dari namanya aja, kamu anak sial gitu loh. Itu didengarnya aja udah gak enak. Ini membuat orang itu jadi stres. Saya gak tahu apakah kita pernah punya pengalaman seperti itu. Yang gak disayang mungkin sama orang tua. Yang merasa ditolak mungkin sama orang tua. Itu membuat kita jadi stres. Ada kabar baiknya. Tuhan menciptakan hormon itu, ada hormon pada waktu kita stres. Ada hormon yang Tuhan ciptakan itu waktu kita happy. Yang membuat kita happy hormonnya itu. Ada beberapa hormon. Yang pertama adalah serotonin. Pada waktu serotonin itu keluar, ini mendatangkan peaceful feeling atau rasa damai. Pada waktu kita lihat baby tidur, itu kayaknya aduh tenang banget. Makanya ada istilah sleeping like a baby. Bukan tidurnya nyenyak tapi peaceful. Karena sleeping like baby, kalau kita yang udah pernah punya baby kita tahu. Setiap 2 jam baby itu bangun. Jadi bukan tidur nyenyak itu. Tidurnya 2 jam aja itu. Kalau tidur nyenyak harusnya sleeping like a log. Biar bom meledak di sana, biar gempa bumi nggak bangun dia. Kalau sleeping like a baby peaceful. Jadi tenang banget. Ini hormon serotonin. Pada waktu kita melihat baby, pada waktu kita lihat sunrise, bulan lalu kita pergi ke Albany. Wah, view-nya luar biasa. Kalbari, Albany. Kalbari, Albany nanti dikunjungi. Aduh, kita lihat pemandangannya aja membuat kita peaceful. Itu anugerah Tuhan. Itu hormon itu keluar pada waktu kita merasakan damai. Itu membuat kita bahagia. Yang kedua adalah melatonin. Melatonin ini kalau kita kerja udah capek, di kantor udah capek, udah kerjanya kayaknya wah. Begitu pulang kita maunya relax. Udah nyampe rumah, lihat kasur dan bantai melambai itu wah. Iya kan? Kalau kita langsung pulang mandi terus bantalnya udah begini. Apalagi ada pemanasnya gitu kan, di kasur lagi dingin. Wah, kita udah ngantuk. Apalagi orang yang pelor, nempel langsung molor. Itu udah gak pakai basa-basi lagi, udah langsung angkat selimut, udah langsung ada bunyinya. Itu melatonin. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan kemudian besok pagi kita bangun udah semangat lagi kerja. Itu ada hormon yang membuat kita bahagia. Yang ketiga endorfin. Endorfin itu keluar walaupun ngelihat orang dikejar anjing, tetap kita ketawa. Karena kita anggap lucu, padahal orang yang dikejar-kejar ini stres. Orang yang ngelihat dikejar anjing. Ya, tertawalah dengan orang yang tertawa. Menangislah dengan orang yang menangis. Ini kalau kita lihat sesuatu yang lucu, kita bisa ketawa, itu karena ada endorfin. Kalau enggak kita kayak komputer. Enggak ada. Biar lucu juga. Oh lucu. Enggak ngerti. Kalau kita pernah nonton filmnya Arnold. Apa itu? Hasta la vista baby. Apa itu? Film Terminator. Itu kan enggak ada ketawanya dia. Karena dia robot. Gak ada yang dia pikir itu, dia gak bisa merasakan lucu. Gak bisa. Jadi lurus aja. Gak ada senyumnya. Terminator.
karena dia nggak punya endorfin. Kemudian CCK atau kolesitokinin itu membuat rasa puas kalau kita makan. Nah, nanti sebentar lagi makan. Makanannya enak nih. Wah, kita makan. Udah makan tuh rasanya puas, enak banget. Nah, itu CCK. Kita melihat, kalau nggak ada CCK, kita melihat istrinya udah cantik banget. Nggak ada perasaan apa-apa. Nggak rasa bersyukur, istri gue cantik banget ini. Nggak ada tuh. Mungkin dia nggak punya CCK ini. Jangan-jangan kalau nggak bisa begitu. Lihat suaminya, udah ganteng banget nih, udah dandan, udah kece banget ini. Nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Kayaknya CCK-nya kurang gitu. Hati-hati itu. Nah, kelima ya. Kelima dopamin. Kalau dopamin ini adalah hormon romantik. Jadi kalau suaminya ngajak dinner, candlelight dinner. Wah, romantik gitu kan. Nah, ini kan ada dopamin. Jadi membayangkan sesuatu yang romantik. Pegang tangannya. Kalau ke mall digandeng gitu ya. Terutama kalau ada tas-tas bermerek gitu. Digandeng terus gitu. Itu bukan dopamin itu. Jangan gitu kan. Soalnya kalau ngelirik ke kanan diskon, wah ini bahaya gitu. Itu bukan dopamin, itu bukan ya. Ya. Stres itu. Jadi dopamin itu membuat kita ada perasaan romantik dan overjoy. Overjoy itu gini, kalau kesebelasan Indonesia melawan Malaysia gitu kan. Nah begitu grupnya Indonesia menjebol gawangnya mereka, wah kita semua teriak, gol! Semuanya nggak usah ayo ya nanti WL-nya ini, nanti dalam kehitungan ketiga kita teriak gol, nggak usah. Itu kan otomatis sih, biar di rumah, biar di mana kita lihat Malaysia dikalahkan oleh kesebelasan Indonesia, langsung kita teriak gol. Ini karena ada dopamin. Kalau enggak kita, gol. Kalau gitu Indonesia menang. Datar gitu. Tuhan ciptakan hormon ini untuk kita rasa bahagia, overjoy, sukacita. Yang terakhir adalah oksitosin. Ini adalah tingkat kepuasan tertinggi. Kita bisa puas sekali. Nah, maaf kata, karena di sini nggak ada anak-anak, Kela boleh tutup telinga. Ini antara suami dan istri. Pada waktu mereka intim, ini kepuasan tertinggi yang bisa didapatkan. Karena ada rasa kasih yang besar. Ini karena ada oksitosinnya. Jadi kita mempunyai ini lebih banyak daripada yang stres. Tapi kenapa kita lebih banyak orang yang mengeluarkan dua hormon ini daripada yang banyak ini? Ada ayat yang mengatakan gini. Amsal 14 ayat 21. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Orang yang punya belas kasihan. Love make you happy. Dasarnya apa sih? Semua itu unsur bisa keluar. Hormon yang baik ini bisa keluar. Dasarnya cuma satu. Kasih. Makanya Tuhan ajarkan di firman Tuhan ini. Yang pertama dasar dari segala dasar. Apa yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, semuanya. Dasarnya apa? Kasih.
Hukum yang kedua apa? Kasihilah sesamamu. Dasarnya juga apa? Kasih. Kalau kita punya kasih, itu mudah sekali. Seorang mama, seorang ibu, pada waktu dia menyusui, hormon ini keluar. Dia menyayangi anaknya, dia peluk anaknya, dia susui. Bahkan pada saat itu, garanti ibu ini berani mati buat anaknya. Betul gak? Yang ibu-ibu yang sudah punya anak pasti ingat peristiwa waktu dia menyusui anaknya. Itu karena kasihnya begitu besar sama anaknya. Istri saya pernah berdoa sama Tuhan waktu anak saya sakit. Tuhan, jangan anak saya, biar saya saja yang sakit. Karena kasihnya. Bukan karena dia jago atau kuat, tapi dia mengasihi anak kami ini. Tapi itu salah. Kenapa? Tuhan tegur karena Tuhan sudah menebus, bukan kamu lagi yang harus tanggung. Aku sudah menanggungnya di kayu salib. Jadi gak boleh doa gitu ya ibu-ibu ya. Jadi itu doa yang keliru walaupun itu dasarnya kasih. Tapi kasih itu bisa meluap menjadi satu ungkapan yang begitu mengasihi. Kalau perlu saya mati bagi dia. Itu. Siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan. Kita mau bahagia, punya kasih, jangan hilang. Karena di akhir zaman kasih itu pudar lama-lama. Orang gak punya kasih lagi. Lihat perang kayak main video game. Lihat di TV berita perang, orang wah ini apa roket itu ditembakkan. Orang lihat ih bagus juga ya kayak kembang api. Gak ada belas kasihan lagi, kenapa? Terbiasa. Dan itulah dunia membawa kita terbiasa dengan hal-hal yang membuat kasih kita tuh luntur. Makanya di firman Tuhan di akhir zaman kasih itu jadi dingin. Karena terbiasa melihat penganiayaan. Saya pernah punya satu pengalaman yang membuat saya tersadarkan bahwa orang itu kalau udah terbiasa melihat orang menderita, hatinya udah jadi dingin. Satu kali anak teman saya itu masuk rumah sakit. Pada waktu itu dia harus diambil darah atau seperti diinfus obat. Karena dia sering diinfus, jadi di mana-mana udah biru-biru. Ada di tangan, di kaki, di kepala bekas jarum ini. Suatu kali dia mau ambil lagi. Dan jarum itu ditusukkan nggak dapat. Dan yang membuat hati saya teriris adalah susternya bukan tarik itu jarum, tapi di dalam kulitnya dia cari uratnya. Saya hatinya langsung, hati saya langsung kayak dicabik-cabik gitu melihat anak itu. Saya bingung gitu ya, kenapa kok mereka nggak ada kita yang punya anak kita tahu itu sakit sekali gitu loh. Gak bisa begitu, harus dicabut, cari lagi. Tapi mereka biasa, melihat orang mati pun mereka udah gak lagi, ya biasa karena di sini orang meninggal itu setiap hari. Kasihnya menjadi dingin. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, kasih kita pun akan dingin. Melihat orang menderita pun kita gak ada rasa apa-apa. Itu udah. Jangan hilang kasih Kristus itu. Kehangatan kasih Kristus itu gak boleh hilang dari kita. Kalau enggak kita akan menjadi orang-orang dunia yang gak punya kasih lagi terhadap sesama. Dan kita gak bisa berbahagia. Kalau kasih kita udah hilang. Kasih itu menjadi dingin, kita gak bisa berbahagia. Berbahagia kalau kita masih punya belas kasihan. Kasihnya masih ada. Baru kita bisa berbahagia. Karena tanpa love, tanpa kasih, kita gak bisa berbahagia. Kebahagiaan datang dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang terlibat dahulu kepada kita.
Yang kedua, caranya gimana supaya kita bisa berbahagia atau hormon itu bisa keluar. Pray to God who love you first. Tuhan tuh mengasihi kita. Ini Yabes tuh berdoa. And Jabez made a prayer to the God of Israel, saying, if only you would truly give me a blessing and make wider the limits of my land, and let your hand be with me and keep me from evil, so that I may not be troubled by it. And God gave him his desire. Kiranya Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Minta sama Tuhan. Pray to God. Tuhan tuh jawab doa kita. Tuhan tuh melindungi kita. Kutuk itu sudah dihapuskan, sudah ditanggung sama Tuhan. Segala kutuk sudah selesai di kayu salib. Makanya dikatakan, it is finished. Waktu dia itu menyerahkan nyawanya. Dia tebus kita. Kita masuk dalam bilangan orang-orang yang dipanggil dan yang dipilih. Dan kita ini adalah bilangan orang-orang yang masuk jadi anak-anak Allah yang diberkati. Apapun keadaan kita. Kadang kita sering mengukurnya dengan apa yang kita punya. Padahal apa yang kita punya pun masih lebih baik dari orang lain. Tapi kita selalu melihat yang lebih tinggi dari kita. Itulah yang membuat kita kuciwa. Kuciwa jadinya. Kenapa? Karena kok saya gak kayak dia. Kuciwa jadinya. Memang kalau kita dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi, ya kita selalu kecewa. Kemarin saya waktu di KM saya bacain ada satu cerita seorang bapak, anggaplah namanya Jono. Dia itu pakai sepeda setiap hari ke tempat kerjaan. Semuanya baik-baik aja, semua menerima, dia terima dengan senang hati naik sepeda kerjaan tiap hari, capek-capek juga, ya senang dia gitu. Sampai suatu hari tetangganya dia punya motor. Nah, dapat motor dia. Kok tetangga kita dapat motor nih? Mulai saat itu hatinya jadi nggak tenang. Dia juga pengen punya motor. Nggak tenang dia lihat, dia enak naik motor ya saya. Genjot tiap hari. Tapi suatu saat dikasih juga dia motor, tiba-tiba dia dapat motor juga. Entah dari mana waktu itu, mungkin dapat undian atau apa. Dapat juga dia motor. Seneng dia, wah saya dapat motor sama dia, udah. Sampai suatu saat tetangganya dipromosikan jadi mandor di tempat dia bekerja, dapat mobil. Motor jadinya, enak dia. Dia punya mobil. Gua motor kehujanan, kalau hujan, kepanasan. Coba bisa dilihat. Tadinya naik sepeda gak apa-apa, no problem. Selama orang tetangganya sama gitu paling enggak. Atau malah lebih rendah. Oh dia jalan kaki, saya naik sepeda. Oh jalan kaki loh, gue naik sepeda. Seneng. Kenapa begitu? Ada perasaan yang membuat kita jadi gak happy. Dan semuanya jadi membuat kita jadi stres. Karena kita iri hati.
Karena kita kepengen orang lain jauh di bawah kita. Kayaknya melihat orang di bawah kita, seneng. Untung saya gak kayak dia. Ada loh orang yang bersaksian, saya pernah dengar. Saya seneng sih dengerin orang kesaksian. Saya pikir, aduh bagus nih. Loh kenapa? Iya, soalnya saya bersyukur anak saya gak kayak gitu. Lah, bersyukurnya karena anak saya gak kayak gitu. Loh, bukan seperti itu. Sebenarnya kesaksian itu kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan melalui perkara apa aja. Bukan karena kita feeling better, karena lihat orang lain lebih menderita dari kita, bukan loh. Itu salah besar kalau kita punya seperti itu. Gimana kalau orang ceritanya berkatnya lebih dari dia? Jangan-jangan orang ini akan jadi iri kan? Kok anak saya begitu ya, anak dia begini, bagus. Anak saya kok gini. Itu kan jadi iri hati, itu gak betul. Sikap hati yang gak benar. Kita harus punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan iri hati, jangan dengki. Jangan senang lihat orang menderita. Senanglah sama orang-orang yang diberkati juga. Kalau orang diberkati, puji Tuhan loh. Tetangga kita punya mobil, walaupun dia masih naik sepeda, gak apa-apa. Karena apa? Kalau kita masih bisa naik sepeda berarti kamu sehat. Benar gak? Mau kamu naik mobil tapi mobil ambulan. Nah sama kan naik mobil tapi kamu naik mobil ambulan. Apakah kamu seneng? Enggak kan. Kita ini harus seneng. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Kita bisa naik sepeda, puji Tuhan. Yang pertama kita bisa naik sepeda. Ada orang yang gak bisa naik sepeda. Yang kedua skill kita berarti kan bagus dong, bisa naik sepeda, keseimbangan kita bagus kan. Yang kedua kaki kita utuh, sehat, sempurna, kita bisa naik sepeda, kita sehat jantungnya. Kalau orang jantungnya gak sehat jangan coba-coba naik sepeda, bisa dut itu. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Jangan iri kepada orang lain karena itu membuat dua zat stres ini muncul. Kalau kita stres itu membuat kita jadinya sakit. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu yang membuat kita jadi happy. Karena kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Apapun situasinya, apapun keadaan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. I wish all your wishes come true today, except the illegal one. Ya, saya berdoa setiap keinginan kita terkabul dari Tuhan, kecuali yang bertentangan dengan firman. Milikilah hati yang penuh kasih. Jadilah orang-orang yang menjadi representatif dari Christ Kingdom. Karena Christ itu berbicara mengenai love. Kalau kita punya kasih, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Dan kita gak jadi stres dan kita jadi orang yang berbahagia. Kalau kita gak punya kasih, kita gak bisa berbahagia. Dan orang gak melihat dalam hidup kita ada Kristus.